Militer Jepang menyerbu dan kemudian merebut wilayah Indonesia yang kala itu masih bernama Hindia Belanda dalam waktu yang sangat singkat. Hanya sekitar 1 bulan setelah menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor pada bulan Januari 1942, pasukan Jepang menyerang dan menguasai Tarakan, Kalimantan Timur. Satu persatu kemudian wilayah Balikpapan, Ambon, Kendari, dan Pontianak juga diserang dan bisa dikuasai dalam bulan yang sama. Sasaran yang diserang begitu, yang diduduki itu setelah Pearl Harbor tadi, itu adalah pusat-pusat tempat-tempat di mana sumber daya alam itu memang melimpah. Minyak di mana? Tarakan, Balikpapan, Palembang. Ya, karena mesin perang itu kan harus digerakkan dengan minyak. Setelah berhasil merebut beberapa wilayah lain di Indonesia, pada tanggal 5 Maret 1942 tentara Jepang berhasil menguasai kota Batavia. Pemerintah kolonial Hindia Belanda yang semakin terdesak akhirnya menyerah tanpa syarat kepada Jepang melalui perjanjian Kalijati di Jawa Barat pada tanggal 8 Maret 1942. Sebelumnya Jepang sudah merebut luar Jawa ya, Palembang, Makassar, Bali kok sudah. Tapi Jawa belum. Dia baru menyerang Jawa setelah dia pada bulan Februari memenangkan pertempuran laut di Laut Jawa. Terus armada Jepang berhasil mengalahkan armada Inggris Belanda di Laut Jawa, dan kemudian Jepang melakukan pendaratan di Pulau Jawa. Jadi Jepang itu mendarat di Pulau Jawa bulan Maret tahun 1942. Belanda menyerah secara mutlak tanpa syarat pada waktu tanggal 8 Maret 1942. Jadi Belanda itu hanya berhasil melawan 7 hari. Habis itu sudah kalah. Masuknya tentara Jepang ke wilayah Indonesia sempat disambut baik rakyat Indonesia dengan propaganda sebagai saudara tua yang akan membebaskan rakyat dari penjajahan Belanda. Kedatangan pasukan Jepang tidak banyak mendapatkan perlawanan dari rakyat Indonesia. Boleh dibilang mungkin sampai 3 bulan pertama. Wah, Jepang itu bertindaknya seperti dia mau memberi kemerdekaan pada bangsa Indonesia. Kita masih boleh, saya masih ingat itu di Blora. Kita sudah mulai pakai kata Indonesia. Dan kita sudah naikkan bendera merah putih. Jadi, tapi setelah 3 bulan, mulai keras dia. Tidak boleh lagi kata Indonesia dipakai atau kecuali untuk tingkat atas gitu ya. Dan mulai sejak hari-hari pertama itu Jepang keras pada rakyat. Kalau kita kurang menunjukkan hormat kepada tentara Jepang. Saya masih ingat hari pertama di Blora ada seorang penduduk yang sudah ditembak mati. Tidak pergi, tidak jelas persis buat saya apa alasannya. Saya ditembak mati. Tidak ada yang berani melawan. Apapun sudah ya gitu ya. Begitu berani melawan ya langsung Jepang ini kalau bertindak menghukum itu biasanya mengumpulkan banyak orang untuk dilihat. Supaya dengan demikian efek shocknya itu lebih besar. Setelah menancapkan kekuasaannya di bekas wilayah Hindia Belanda, militer Jepang mendirikan pemerintahan militer di Indonesia. Pemerintahan yang secara resmi disebut Pemerintah Bala Tentara Nippon ini memegang kekuasaan militer dan semua kekuasaan yang dulu dipegang Gubernur Hindia Belanda. Dalam pelaksanaan sistem pemerintahan ini, kekuasaan atas wilayah Indonesia dipegang oleh 2 angkatan perang, yaitu Angkatan Darat atau Rikugun dan Angkatan Laut atau Kaigun. Untuk mendukung pemerintahan militer dan menyokong kekuatan Jepang dalam Perang Pasifik
Jepang juga membentuk berbagai gerakan dan organisasi kemiliteran. Setelah gerakan 3A yang dibentuk militer Jepang gagal menarik simpati rakyat pada tahun 1943, gerakan yang mempopulerkan slogan Nippon Pelindung Asia, Nippon Cahaya Asia, dan Nippon Pemimpin Asia ini dibubarkan. Sebagai gantinya, militer Jepang membentuk Pusat Tenaga Rakyat atau Putra yang dipimpin Bung Karno, Bung Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur. Meski dimaksudkan sebagai gerakan untuk memobilisasi dukungan terhadap Jepang dalam perang di Pasifik, gerakan ini kerap dimanfaatkan para pemimpin Indonesia untuk menanamkan nasionalisme dan semangat kemerdekaan.